Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang kenapa sih diperlukan sistem instrumentasi dalam pengendalian proses. Yang pertama, yang harus kita perhatikan bagaimana membuat suatu sistem kendali ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya. Tidak mungkin kita akan membuat suatu sistem kendali tanpa memikirkan faktor-faktor seperti sensor yang digunakan, kemudian nanti apakah pengaruhnya itu signifikan tidak pada saat kita membuat suatu sistem itu atau meningkatkan suatu sistem dari yang pertamanya manual menjadi otomatis. Apakah yang biasanya kita lakukan oleh manusia itu diganti dengan mesin, ini apakah dampaknya itu signifikan. Misalkan kita bandingkan jika mengerjakan sesuatu dengan tangan manusia itu misalkan mempunyai kapasitas 300 meter kubik per jam atau 300 produk per jam, apakah pada saat kita menggunakan sistem otomatis atau sistem kendali otomatis itu lebih dari yang tadi dilakukan oleh manusia. Misalkan pada saat kita menggunakan manusia itu 300 produk per jam, kemudian setelah menggunakan sistem otomatis, kendali otomatis itu bisa sampai 1000 produk per jam. Artinya berapa kali lipat atau berapa persen peningkatan kapasitas dari produk dari sistem yang kita buat. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga apa yang dinamakan ada namanya break even point, ROI, return of investment, atau dalam bahasa kasarnya berapa lama sih balik modal kalau kita membuat suatu alat. Misalkan seperti ini, pada saat membuat contoh ini contoh misalkan seperti ini, pada saat saya coba gambarkan bagaimana kalau misalkan petani membajak sawah. Pada saat konvensional ya, pengadaan misalkan kita sudah punya contoh, kita sudah punya hewan pembajak misalkan sapi, yang kita keluarkan biasanya tenaga dan bagaimana mengeluarkan untuk makan dan minum si hewan tersebut, misalkan seperti itu. Jadi tetap tenaga yang kita keluarkan adalah tenaga. Bagaimana kita mengambil rumput, bagaimana kita memberi makan sapi pembajak itu misalkan. Tidak ada modal yang dikeluarkan, kita hanya tenaga saja. Pada saat kita ingin melakukan lebih otomatis misalkan ini, secara teori juga saya kemarin sampaikan kalau otomatis itu manusia hanya menentukan set point. Tapi misalkan kita ingin meningkatkan yang asalnya misalkan menggunakan sapi atau kerbau, kita coba misalkan dengan teknologi yang baru, misalkan menggunakan traktor. Yang pertama kita perhatikan adalah bagaimana yang kita beli misalkan traktornya misalkan 50 juta misalkan ya, misalkan. Nah, hitung-hitungan misalkan kalau misalkan menggunakan kerbau itu dalam satu hari itu misalkan 100 hektar. Apakah menggunakan traktor itu bisa lebih dari 100 hektar, misalkan 200, berarti 100%-nya meningkat. Tetapi yang harus kita perhitungkan kembali itu namanya break even point atau kembali modal. Kalau kita misalkan membeli tadi 50 juta dengan misalkan ini karena kita punya traktor, kita kemudian sewakan atau kemudian ya
dikomersilkan, atau kalau tadi misalkan efisiensi sudah 100% misalkan. Kemudian kalau kita misalkan disewakan, dikomersilkan misalkan, kita bisa menyewakan ini misalkan di 50.000 atau 500.000 per hari misalkan 500.000. Berarti 10 kali atau bisa misalkan 100 kali kita menyewakan ini, kita di 50 juta yang kita keluarkan itu sudah tertutupi. Itu namanya big event point. Sehingga banyak yang harus diperhatikan, tadi saya bilang, dari bagaimana pengadaan awal, kemudian bagaimana break even point yang harus sebenarnya kalau di mungkin hitung-hitungan di manajemen ya seperti itu. Apakah menguntungkan jika kita membuat suatu sistem ini lebih canggih? Apakah menguntungkan sistem yang kita buat ini lebih otomatis dan sebagainya? Yang pertama dari kapasitas misalkan, yang kedua dari break even point tadi. Nah, kalau dari tax table, di sini ada bagaimana menghemat biaya operasi, bagaimana kualitas produk yang lebih baik, pendekatan keselamatan personil, pengurangan polusi lingkungan dari bahan limbah hasil proses. Ya, tapi meskipun tadi saya contohkan bagaimana kalau limbah dari hewan itu malah jadi pupuk ya, tapi kalau limbah dari traktor misalnya, traktor menjadi polusi udara. Tetapi itu salah satu contoh. Mungkin banyak contoh lagi yang bisa lebih efisien, bisa lebih ramah lingkungan. Nah, dalam kontrol proses, isu proses itu barangkali ada yang sudah mengetahui bagaimana ini plan untuk power plant ya. Kita mempunyai sistem pengukuran ya sebagai input atau feedback dari loop tertutup. Kemudian ada yang namanya sistem pengendaliannya itu sendiri, bagaimana apa yang dilakukan, misalkan pengendalian flow rate, pengendalian pressure, pengendalian level, pengendalian RH, pengendalian temperatur, pengendalian pH. Dibutuhkan untuk feedback atau sensor tadi itu adalah bagaimana kita mempunyai flow rate misalkan. Bagaimana kita harus mengadakan flow meter untuk membaca flow, sensor pembaca flow. Temperatur misalkan ada RTD, thermocouple, LM35, kemudian termistor dan sebagainya. RH misalkan, kemudian VH. Ya, mudah-mudahan kalian bisa tahu, bisa mempelajari. Tolong dipelajari kembali apa yang namanya flow rate. Salah satu contoh pengukuran flow rate atau aliran itu yang pertama, misalkan kalian punya PDAM atau pump di rumah, bagaimana kita mengetahui pemakaian berapa kubik per bulannya misalkan, yang itu harus dibayar. Itu salah satu pengukuran flow rate ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui berapa daya aliran listrik yang kita pakai. Yang kalau konvensional dulu menggunakan kWh meter yang masih berputar ya, sehingga petugas PLN itu harus keliling setiap bulan itu mencatat pemakaian sebelumnya, terus dicatat pemakaian bulan ini berapa, sehingga pemakaian bulan sekarang dikurangi bulan lalu, itu adalah total pemakaian daya di rumah. Begitu juga sama dengan PDAM, bagaimana mencatat pemakaian sekarang dikurangi pemakaian yang lalu, itu total pemakaian air di rumah kalian. Nah, itu untuk flow rate itu gambarannya. Untuk temperatur misalkan kalau dulu menggunakan air raksa, kalau misalkan kalian panas itu biasanya menggunakan termometer analog ya, menggunakan air raksa atau berbentuk dari kaca. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Kemudian untuk pressure bagaimana, misalkan kalau misalkan kalian isi ulang angin di nitrogen itu biasanya di setting 36 PSI, kemudian ada yang biasanya untuk motor itu 30 dan sebagainya, itu ada tekanan pressure-nya ya. Kemudian contoh pressure yang lainnya, kalau kalian punya kompor gas di rumah, ada tabung LPG, ada regulator, di situ ada pressure gauge yang menandakan misalnya di situ ada berapa kPa atau PSI, sehingga kalau di bawah itu di tanda merah itu biasanya kosong, tanda hijau itu biasanya penuh ya. Kemudian untuk RH
relative humidity itu biasanya kan kelembaban udara ya. Standar di Indonesia itu di 65% ya, atau pertengahan, karena kita berada di garis khatulistiwa. Kalau dengan kutub selatan itu lebih rendah, kutub utara itu lebih tinggi. Karena secara teori relative humidity itu akan naik jika temperaturnya rendah. Relative humidity akan turun jika temperaturnya tinggi. Seperti itu. Nah, kalau ibaratkan kita di khatulistiwa berarti kita tengah-tengah. Kalau semakin ke kutub utara berarti semakin dingin, RH-nya semakin besar. Kemudian kalau ke kutub selatan temperaturnya tinggi, RH-nya semakin rendah. Nah, untuk level juga sama. Meskipun level itu tidak hanya di pengukuran level itu bukan hanya cairan ya. Kadang-kadang di industri juga tidak hanya cairan, tapi serbuk atau batu bara atau tepung dan sebagainya itu mempunyai level ketinggian tinggi yang namanya di storage ya biasanya. Nah, itu di pengendalian yang ada di proses. Semua ini diperlukan jika kita akan melakukan sistem pengendalian ya. Harus ada sensornya ya. Ini gambarnya seperti ini. Untuk materi ini kalian bisa baca di Google Classroom ya, yang sudah saya kirim. Nah, ini perbandingannya pada saat menggunakan manusia, tangan sebagai aktuator ya. Kemudian tangan kanan sebagai sensor, tangan kiri sebagai aktuator ya. Kemudian otak kita sebagai controllernya ya. Nah, bagaimana teknologi ini menggunakan ini angin ya. Ada namanya pneumatik, di mana ada termometer, kemudian dimasuk ke spiral, kemudian ada di aktuator atau diapram. Nah, dengan SCADA atau DCS kita lebih simple lagi ya. Ada namanya I2P, di mana arus ke pressure, kemudian controllernya menggunakan komputer, kemudian pressernya di sini. Ini contohnya level ya. Level ini menggunakan misalkan tadi ada bisa pelampung, bisa proses meter dan sebagainya. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Nah, sensor itu ada di feedback ya. Bagaimana yang keluaran itu dimasukkan ke input. Ini elemen-elemennya, ada measurement device, ada transmitter, ada converter, ada instrument signal transmission, indikator, controller, recorder, dan aktuator. Ini selain yang tadi ada RH temperatur dan sebagainya, ada konsentrat, ada chemical, ada power, ada posisi, ada speed, conductivity, ada light intensity, ada solar radiation. Ya, ini contoh transducer. Ada light level, ada temperatur, ada pressure, ada posisi, ada speed, ada shunt. Ini inputnya apa, kemudian outputnya apa. Nah, kita masuk ke pengukuran temperatur, di mana ada termometer raksa, ada termometer bimetal, ada termokopel, ada termistor, ada RTD, resistif, thermal detector, ada IC, ada sensor, LM35, ada air kamera. Nah, ini yang dulu mungkin yang zaman kecilnya masih ya mengalami kalau panas itu biasanya menggunakan termometer ini, tapi sekarang sudah menggunakan digital ya, jadi sehingga lebih akurat dibanding dengan yang dilakukan oleh air raksa. Ini termometer bimetal termometer, ini RTD, resistor, resistif, thermal detector ya, dimana mempunyai bagaimana caranya perubahan temperatur ini mempengaruhi perubahan juga nilai resistan ya. Kemudian ada termistor, ada PTC, ada NTC, di mana PTC positive temperature coefficient itu kalau temperatur naik resistannya naik. Sedangkan kalau NTC negatif temperature coefficient pada saat temperaturnya naik resistannya turun. Kebalikannya ya. Ada akurasi tinggi, sensitivity tinggi dan sebagainya. Ini thermocouple. Ini sejarahnya, tetapi saya mau lihat, saya akan coba berikan gambaran ada material positif dan negatifnya. Karena termokopel itu penggabungan dua material yang bisa mengeluarkan atau bermuatan positif dan negatif, sehingga mengeluarkan nilai tegangan meskipun milivolt ya, nilai tegangan yang menjadi output dari sebuah sensor termokopel.
Untuk material tipe E itu ada chromel dan konstantan, tipe J itu konstantan, ada iron dan konstantan. Kalian bisa baca lebih lengkapnya sendiri dari E sampai B. Kemudian itu mempengaruhi dari range temperatur. Kalau tipe E itu yang chromel dan konstantan itu dari minus 270 sampai 1000. Sedangkan yang paling tinggi itu di R dan S itu platinum dan 80% platinum dan setengah 13% rhodium. Kemudian platinum tipe S itu platinum dan 90% platinum, 10% rhodium. Jadi yang R dan S ini dan B ini sebenarnya gabungan platinum rhodium ya, berapa persennya, sehingga mempunyai nilai paling tinggi di minus 50 sampai 1750. Tapi lihat di situ ada derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Jadi untuk satuan pressure itu ada kPa, ada bar, ada psi. Kemudian kalau level itu persen, kalau suhu itu ada Fahrenheit, Celcius, ada Kelvin, ada Rankine. Ya, nanti kalian harus ingat satuan-satuan ini menentukan nilai yang harus ditetapkan ya. Misalnya contoh gini, berapa derajat Celcius? Satu derajat Celcius berapa Fahrenheit? 1 derajat Celcius di 33 derajat Fahrenheit. Nah, itu nanti tergantung dari negara, tergantung dari pemakaian, tergantung dari standar yang digunakan. Misalkan di Asia itu standarnya menggunakan Celcius, tapi di Eropa dan sebagainya itu bisa menggunakan di Fahrenheit. Jadi jangan aneh kalau misalkan di Indonesia itu menggunakan Celcius, kalau di Eropa itu menggunakan Fahrenheit ya. Sehingga jangan sampai nanti berapa ambien temperatur di Indonesia misalkan 32 derajat Celcius, itu harus ada satuannya. Yang sampai berapa ambien temperatur di Indonesia misalkan 32 Fahrenheit atau Celcius gitu. Kalau Fahrenheit itu berarti 0 derajat Celcius kan, seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak semuanya satuan itu sama. Contoh dengan kilometer, ada meter, 1 kilometer itu 1000 meter. Itu kan tingkatannya seperti itu. Tapi kalau itu tingkatan, kalau ini adalah satuannya berbeda ya. Tergantung dari standar yang digunakan. Ya, seperti itu. Kemudian ini termokopel kelebihan dan kekurangannya kalian bisa baca sendiri. Kemudian IC LM35 ya. Ada sebuah komponen elektronika yang yang aktif memerlukan tegangan, ada S source to output, ada positif negatif, itu power source-nya ya. Nah, biasanya digunakan 5 volt, kemudian outputnya berapa? Pin 1, pin 2, pin 3 ya. Jadi range temperaturnya berapa sih sebenarnya untuk IC sensor, thermocouple, RT dan thermistor? Kalau lihat di sini ada grafik linearan ya. Yang paling linear itu adalah temperatur IC sensor. Di mana antara perubahan temperatur itu linear dengan perubahan voltage. Nah, kemudian kalau RTD itu sedikit sekali perubahan. Contoh kalau kalian bisa cari di googling temperatur kalkulator RTD misalkan 100 derajat itu 100 ohm itu 0 derajat, 100 derajat itu 119, kemudian 50 derajat itu di 119, 100 derajat itu 129 ohm ya. Jadi perubahan nilai resistannya itu sangat kecil dibanding dengan perubahan temperatur. Nah, sehingga grafiknya lihat sangat seperti itu. Tapi kalau termistor temperaturnya tinggi, resistannya naik, itu untuk apa? NTC ya. Beda dengan PTC. PTC kebalikan, temperaturnya naik, resistannya naik. Nah, kemudian ada termokouple, meskipun dilihat di grafik dengan RTD itu hampir sama, tetapi ada kelebihannya. Jadi tidak memerlukan tegangan dari luar untuk termokouple dibanding dengan RTD ya. Tapi ada kelebihannya juga, most stable, most akurat
lebih akurat, more linear dan thermocouple. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan thermocouple, ya apa namanya, RTD lebih linear sebenarnya. Tapi kalau RTD dibandingkan dengan IC sensor lebih linear. Nah, yang terakhir ada infrared ya. Ya, kalau misalkan yang sudah bekerja di pabrik kemudian ada thermal infrared, itu biasanya untuk pengecekan panel ada loss connection dan sebagainya, itu biasanya di apa namanya dicek ya apakah ada terminal loss sehingga menimbulkan sparking atau percikan api yang menyebabkan panas. Kemarin sudah dibahas tentang bagaimana sistem pengukuran tertutup dan terbuka, dihubungkanlah dengan apa yang kita bahas hari ini. Kemudian selanjutnya mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sensor-sensor yang lain. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.